Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar kembali. Sebelum kita mulai, misalnya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, anak sudah salihah. Misalnya mau nanya kabar ya, apa kabar ya pada pagi hari ini? Masya Allah, semangatnya luar biasa. Oke, sebelum kita doa, bisa nih absen terlebih dahulu ya. Coba, Abang Al Ikhsar. Mana suaranya ulangi ya, Abang Al Ikhsar. Oke, mantap. Kakak Elis. Oke, Kakak Nunu. Oke, Masya Allah. Sudah semua ya di absen. Ada yang belum ke absen? Siapa, nak? Aulia Nur Fadila. Oke, Masya Allah. Aulia kelupaan ya? Iya, maaf ya, Nak ya. Iya, tadi tadi misalnya karena belum makan, jadi misalnya kelupaan ya. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sika berdoa. Oke, kita berdoa dengan suara yang lantang, yang semangat. Wahid isnain salasa. Zubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum misalnya mulai materi hari ini, masih ingat gak sebelumnya materinya tentang apa? Oke, Masya Allah, keren Elis. Hafal, masih inget ya berarti belajar ya, Nak ya? Alhamdulillah. Oke, kita akan lanjut ya. Hari ini kita akan membahas tentang aturan dan tata tertib. Panduan hidup berharmonis ya. Oke, misalnya akan lanjutkan. Aturan adalah pedoman perilaku untuk menciptakan keteraturan. Tata tertib adalah sistem untuk memastikan aturan yang harus diikuti. Lalu apa tujuannya misalnya? Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk bersama. Lalu ada aturan-aturan di sekolah. Tahu gak aturan di sekolah itu apa aja biasanya? Elis tahu? Kurang tahu. Oke, misalnya akan bahas ya. Aturan di sekolah itu pertama ada disiplin waktu. Disiplin gak hari ini datangnya? Telat gak? Telat. Berarti Elis belum mengikuti aturan sekolah. Berarti besok harus mengikuti. Bagus. Lalu yang kedua ada fokus belajar. Jadi setiap kita belajar harus fokus. Lalu yang ketiga seragam rapi. Oke, semua sudah seragam rapi ya? Nah, kalian sudah menerapkan aturan tertib di sekolah. Lalu yang keempat ada jaga kebersihan. Lalu bisa dilanjut, ada selain di sekolah, ada juga aturan di rumah. Tahu gak aturan di rumah apa aja biasanya? Ngepel, membantu rumah ya, membantu orang tua ya. Meminta izin sebelum keluar rumah, membantu pekerjaan orang tua tuh seperti ngepel yang tadi Alice bilang. Terus ada bermain gadget tidak berlebihan. Siapa yang main gadget ya? Terlalu banyak Elias? Enggak ya, berarti enggak ya. Anak-anak misalnya hebat. Kalau misalkan kita main gadget atau main HP, kita harus kasih waktu biar kita tidak terlena oleh permainan ya. Lalu terakhir ada menghormati orang tua dan keluarga. Dilanjut, setelah tadi aturan sekolah, aturan rumah, kita lanjut ke aturan di lingkungan sekitar. Ada apa aja ya? Yang pertama ada buang sampah pada tempatnya, ada menjaga ketenangan tidak berisik, apalagi depan rumah orang berisik. Itu mengganggu sekali ya. Jadi kita harus menjaga ketenangan. Lalu ketiga ada gotong royong. Lalu yang keempat ada hormati tetangga. Mengapa sih anak-anakku sekalian tata tertib itu sangat penting? Nah, apa ayo? Karena tata tertib itu adalah keteraturan, terus menghindari konflik yang ada, terus rasa aman, nyaman, terus bentuk sebuah karakter. Jadi orang yang mengikuti aturan dan tata tertib berarti dia sudah memiliki karakter yang baik. Akibat, nah sekarang akibat melanggar aturan ada apa aja ya? Kalau misalkan di sekolah ini biasanya nanti ditegur sama guru. Kayak misalnya biasa suka negur Kak Elis ya biasanya kan? Iya. Terus ada hukuman fisik seperti
yang lain dan lainnya lah ya. Lalu ada di rumah, nasihat dari orang tua, pengurangan uang saku. Pernah gak nggak dikasih duit karena satu kesalahan? Pernah. Ya karena berbuat salah apa Kak Elis? Nggak izin pulang keluar rumah, nggak izin. Masya Allah. Jangan diikuti ya teman-teman sekalian ya. Lalu selanjutnya ada larangan bermain. Lalu kita lanjut ke apa sih akibat dari melanggar aturan di lingkungan. Yang ketiga itu ada sanksi sosial, ada denda, bahkan ada proses-proses hukum. Biasanya orang yang jalan raya itu ya, berkendara, dia tidak mengikuti aturan seperti lampu merah, nanti dia akan kena tilang. Itu salah satu contohnya. Lalu, peran aktif dalam menegakkan aturan ada memahami aturan, teladan baik, saling mengingatkan, laporkan pelanggar. Oke, Andeli silakan pilih. Pilih saja salah satu. Silakan sayang, jangan terlalu lama nak. Oke, itu apa ya? Ini apa? Coba lihat. Ini apa, gambar apa? Naruh sepatu pada tempatnya, berarti ini aturannya di mana? Dia memakai seragam atau tidak? Nah, taruh di mana, peraturan di mana itu kalau pakai seragam? Oke, silakan. Di sini sayang. Di bawahnya nak. Oke, betul teman-teman? Betul teman-teman? Oke, tepuk tangan. Taruh aja, Lis. Halo, Syakir, silakan maju Syakir. Oke, Abang Syamil, maju sini Abang Syamil. Oke, cukup sekian dari Misania. Hari ini kita bahas tentang apa ya teman-teman? Membahas tentang peraturan sekolah. Aturan dan tata ya, kalau peraturan di sekolah itu bagian dari aturan-aturan yang ada ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa, sudah bagus, kalian sudah hebat. Jangan lupa di rumah dibaca lagi ya materi yang Misania sampaikan hari ini. Oke, kurang lebihnya Misania mohon maaf. Sikap berdoa. Baca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka. Oke, bisa ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.